film pertama langsung syuting ke luar negeri kan lumayan ya, lumayan. Mungkin kamu mau ngikutin jejaknya Ernest Prakasa. Iya. Saya syuting pertama di Bandung. Di sini kan Jihan nih jadi desainer ya. Terus harus ada workshop tertentu sempet ada gitu. workshop eco printing, matte dyeing, terus sampai Eco printing tuh apa? Ngeprint di rumahnya Eko Pati. Lucu banget lagi. Jadi cara dia approach ke gua beda, ke Jihan beda, ke Asmara beda. Misalnya gimana tuh bedanya cara ngomong sama lu sama Jihan beda tuh gimana? Tahu tombol-tombol buat naikin emosi kita yang gua rasain. Dia terdengar manipulatif. Manipulatif. Iya. Selamat datang kembali di Inframe, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Hari ini kita kedatangan para pemain dari film OOTD, Outfit of the Designer. Ada Rangga Natra dan Jihan Almira. Seru banget lihat trailernya, kayaknya syutingnya enak ya, jalan-jalan. enak banget. Di Iya. Birmingham. Cuacanya kayak apa waktu itu pas lagi di sana? Aduh, dingin banget kok. Bulan apa sih syutingnya? Spring ya kita tuh. Mei ya? Kayaknya Mei. Mei bukannya udah lumayan hangat? Harusnya, makanya ekspektasi kita juga gitu sebenarnya. Gak bawa baju dingin. Ya. Bawa baju dingin itu pun juga paling yang nggak terlalu fleece lah ya, nggak terlalu tebel-tebel Iya. banget. Dan Bukan buat winter. Bukan gitu. buat winter. Ternyata pas nyampe angin. Angin. Angin, At least hujan. kalau pas lagi nggak syuting sih nggak apa-apa ya. Pas syuting kita pada pakainya dress yang tipis segala macam lah ya. Jadi itu PR-nya di situ sebenarnya. Tantangannya di situ ya. Tantangannya di situ. Dingin banget. Iya. Jadi OOTD ini teman-teman adalah film debut dari Dimas Anggara ya, Iya, sebagai betul. sutradara ya. Iya. Jadi hari ini Dimas Anggara sayangnya nggak bisa hadir, tapi gimana ceritanya Dimas dari pemain jadi sutradara? Apakah karena ini ceritanya memang inspired dari kisah ibundanya Dimas atau gimana? Kalian tahu nggak? Jihan, nare. Sebenarnya mungkin apa ya? Kalau inspirasinya sih sebenarnya lebih ke lingkungan kita juga gitu kan. Kita nggak terlalu jauh dari fashion juga gitu. Iya. Mungkin ibunya Kak Dimas juga sebelumnya fashion model juga. Iya. Dan istrinya Kak Dimas juga kebetulan Kak Nadine Putri Indonesia juga yang ya Deket ruang lah ya lingkupnya di dunianya. situ-situ juga Iya, gitu. Dan iya, akhirnya banyak hal yang sebenarnya bisa dikemukakan nih gitu kan. Iya. And then it becomes a inspiration sebenarnya mungkin bisa jadi dari situ sih ya. Oke, jadi ini film perdana Dimas Anggara yang selama ini kita ketahui sebagai aktor, sekarang menjadi sutradara. Film pertama langsung syuting ke luar negeri kan lumayan ya, Mungkin lumayan. kamu mau ngikutin jejaknya Ernest Prakasa. Iya. Saya syuting pertama di Bandung kebetulan. Ini langsung di Inggris nih. Iya. Tapi kalau kayak gitu kan maksudnya gimana tuh berhadapan dengan sutradara perdana? Apakah dia sempat ada challenge yang tertentu karena berhubung dia belum pernah gitu atau gimana? Gimana Rang? Nggak enak ngomongin orangnya nggak ada. Lagi syuting orangnya. Lagi syuting. Iya. Kupingnya panas. Tapi kan dia sebagai dari maksudnya kayak gue nih, misalnya pertama kali gue ngedirect, tapi gue punya pengalaman acting gitu. Harusnya itu jadi bekal juga kan buat Dimas ya. Nah, untuk komunikasinya dia oke. Iya, Dia tahu cara berkomunikasi dengan aktor dengan baik gitu menurut Iya gua. iya karena dia juga lama sebagai aktor ya. Iya, jadi cara dia approach ke gua beda, ke Jihan beda, ke Oh gitu. Asmara beda. Misalnya gimana tuh bedanya cara ngomong sama lu sama Jihan beda tuh gimana? Dia tahu tombol-tombol buat naikin emosi kita yang gua rasain. Dia terdengar manipulatif. Manipulatif, iya. Komunikasinya tuh gampang dicerna ya. Iya. Kalau sama gue sih kebetulan telepati ya. Jadi kayak cuma Oh baik. Oke, gue Oh kayak dia gitu. kelihatan Gitu, loh. maksud lo. Oke. Dimas serius kalau nggak ada. Oh. Antara serius atau nggak enak ngomong Iya. Itu sih. Jadi benar fokus gitu liat monitor. Iya harus serius sih. Iya. Kalau sutradara nggak serius bagaimana ya? Nggak bercanda dia, nggak bercanda. Padahal aslinya Bercandaan. Reading gimana reading? Reading pun Udah serius dia sejak dari udah reading. lebih banyak diem ya waktu reading Iya. tuh sebenarnya. Tidur mungkin. Bisa jadi kelihatan banget tuh ya. Tidur benar. Ngantuk ya? Ngantuk. Tapi Oke sih readingnya kita dia kasih kebebasan kali ke kita. Iya, dia kasih jadi kebebasan tipe ke mungkin kita. dia juga ketika menjadi aktor merasa pengen dapat ruang untuk Iya. menginterpretasikan Buat dieksplorasi, skenario dan explore ya. Berapa persen sih syuting di Inggrisnya? 70 sekitar? No, kayaknya lebih ya. Lebih? 80%. Iya, 80% syutingnya di sana. Dan itu kayak gimana sih syuting di sana? Maksud gue pasti kan kalau dilihat dari trailer banyak scene-nya eksterior. Iya. Itu terus orang sana tuh kalau ada orang syuting tuh kayak nggak kayak di kita warga pada ngumpul
ngeliatin gitu kayaknya. Enggak lagi, beda bodo amat gitu Bodo lagi amat. mereka. Nggak peduli ya? Nggak peduli. Ada orang sekali. syuting bodo amat gitu ya? Bodo amat Dan sih. tertib. Dia tahu gitu. Biasa kan di sini kalau kita syuting ditontonin gitu kan. Iya. Malah kadang, syuting bersih kena audio. Di sana tuh syuting. Oh lagi syuting udah pergi gitu. Iya. Secuek itu. Artinya kalian banyak pakai syuting di daerah-daerah yang public places gitu-gitu juga ya? Iya ya, public places Di iya. jalanan Di jalanan gitu. bener. Dan itu Iya. orang ya udah cuek aja udah biasa Cuek kali. aja. Sering Ada nama sentral kotanya apa? Bullring. Bullring. Nah, kita iya. syuting di sentral kotanya tuh kayak Alun-alun GI-nya. lah ya, Enggak kayak alun-alun. GI-nya. Hah? Iya, Kayak kayak GI-nya. GI-nya. Oh kayak GI-nya, mall. Iya, Iya, di mall iya. itu kita syuting. Oh. Dan orang-orang lewat kayak, syuting. Produksi mana? Indonesia. Oke gitu doang. Iya. Chill banget mereka. Nggak ada foto, nggak kenal juga sih sama kalian. Iya. Iya. sih. Nggak kenal. Nggak mungkin Benar, juga itu foto bareng. Boleh ceritain nggak Jihan, OOTD ini filmnya tentang apa sih? Kalau dari filmnya sendiri sih sebenarnya kalau aku bisa generalize tuh lebih ke ambition tentang heritage yang bisa diangkat di mata dunia gitu ya, especially about fashion. Oke. Kalau misalnya dari plot Plotnya? karakter, Nah. basically kita tuh pelajar muda Indonesia yang berkumpul di UK di Birmingham. Di situ terus kita punya ambisi masing-masing yang memang kita juga sekolah itu ya, sekolah fashion. Dan Oke. kebetulan karakternya Gue fotografi. iya fotografi. Oke. Ya basically kayak apa sih kalau komunitas pelajar Indonesia Iya. ngumpul di sana Iya. ketemu Ngumpul. yang akhirnya punya sinari sendiri, ini punya ambisi untuk mengangkat fashion Indonesia di mata publik, basically itu di Oke. UK. Akhirnya dengan bantuan teman-temannya semua itu bisa terjadi, bisa kayak gitu sih, Oke. basically dengan bumbu-bumbu love story yang terjadi di love belakangnya, interestnya gitu. Rangga sama Derby. Sama Derby ya. Derby ya. Di sini juga ada Asmara Abigail, Ada Asmara Abigail. ada Givina juga. Yes. Oke. Sama ada Jolin juga. Jolin juga. Oke. Dan di sini selain syuting di Inggris juga syutingnya sempat di Jakarta dan Malang, betul? Di Jakarta dan Malang. Kalau aku Di kebagian setnya Jihan. di Jakarta. Ah. Malang tuh lu ya? Enggak, gue sehari dong Jakarta. Oh, Tinggal oke. sehari dong. Banyak kan di sana. Di sana. Yes, iya. di sana. Pocong suramnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mana bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Kalian ini hantu, harus seram. Gak bisa kalau cuma modal jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi, bikin yang seram. Pasti rame. Ki agak gimana ya bang? Dia tuh mantan napi bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan aku kami. Cek jantungnya, Pur. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher. Bukan salah bantal ini loh. Terus mayatnya mau diapain? Mau kubur di sini? Maaf, saya lagi nyari teman saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat nggak ya? Gak ada mbak, kita hari ini lagi gak terima pengunjung, lagi renovasi. Renovasi kok pakai kostum hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas dendam sama kita. Petsin lah. Ngapain kok pet sini? Rumah hantu kita viral. Viral. Seorang caleg DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang sejak minggu lalu. Kau kenapa? Kau nggak bunuh orang kan? Beneran ini beb rumah hantunya. Benar ini, Dan. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pak Basuki? Saya nggak tahu itu. Kalau malam ini nggak seseram kemarin, nanti orang-orang nggak percaya lagi sama video viral itu. Oke, kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kau manggil hantu. Angin ya kan? Kayaknya nggak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk ya kan? Perlu penyesuaian dulu nggak sih kalau syuting sini kayak berapa hari sebelum datang untuk kayak menyerap Kita itu seminggu atau sebelum ya, datang Pak? langsung syuting gitu Kayak ya? enggak deh, kayaknya tuh kita langsung nyampe berapa hari, 2 hari lah kali ya, 2, 3 hari gitu. Langsung syuting kalau nggak salah Iya, ya. iya. Gitu. Tapi Sebenarnya timnya udah sebulan sebelum. Nah sebulan. Iya, mereka udah reki-reki duluan gitu. Om Pao udah bolak-balik. nyari-nyari gitu, lokasi. nyari-nyari. Jadi kita gampang. Oh ini berarti Fauzan Rizal DOP-nya? Iya, DOP-nya. I see.
Oke. Cuman kalau penyesuaian tuh lebih ke cuaca ya, karena kan kita dialog juga lumayan panjang dan I see. pergerakan pun banyak gitu, dan di sana kan dingin banget. Bahkan ada satu scene di mana kita fashion show dan itu hujan bener-bener lebat banget sampai akhirnya kita kayak bingung. Ini kita mau take apa enggak? Jadi kita udah nyampe di set, dipayungin yuk 1, 2, 3 mau take, tiba-tiba beras hujan lagi yuk. Anginnya kenceng banget kok, anginnya kenceng. Payung tuh kalau nggak dipegang bisa terbang ke. Dan kita pakainya bener-bener tipis ya, kayak bahan batik gimana sih, setipis apa gitu, kena air dikit pasti langsung nembus, Oh, langsung itu kelihatan continuity-nya kan. PR ya. Nah, itu dia. Jadi akhirnya Akhirnya nunggu sampai akhirnya kalau misalnya teliti di trailer pun itu sebenarnya ada adegan itu, ada adegan cuman waktu kita try to notice gitu, nggak kelihatan sih. Aman lah ya. Nanti di behind the Dingin scene. tuh berapa sih? Feels like berapa? Suhu Celsiusnya inget nggak? Kayaknya sekitar kayaknya sempat minus nggak sih? 9 Sempat minus nggak sih? Iya, minus 9. Sempat minus sampai waktu malam ya, minus itu Sempat. Malamnya tuh bisa sampai minus 9. Makanya salah prepare bawa Kalau baju. kacamata tebel itu. Salah bawa baju. Karena kan di otak kita spring kan. Iya, Nggak usah iya. bawa jaket winter lah. Bener. Akhirnya beli dong mau. Iya. Kalau nggak pinjam wardrobe. Udah gitu, udah beli banyak, koper gua nggak boleh dibawa lagi. Kelebihan bagasi kok. Aduh. Coba ceritain berapa bagasi lo? Berapa kilo kan? Pergi cuma 2, pulang 3. Beratnya masalahnya beratnya. Iya beratnya gitulah pokoknya. 50 berapa? Iya 50. Iya. 50 Kan Kok winter bisa koper 50 kilo? Kebanyakan jaket winter kok. Kebanyakan enggak, iya. Sama Peaky Blinders. Peaky Blinders. Gue ngefans banget. Peaky Blinders. Gitu. Lucunya awalnya ini sempet ngeceng-cengin gue, bilang kayak, lo tau nggak koper lo nambah 20 kilo? Ya sebenarnya udah expected gitu. Tiba-tiba, duh gue nggak bisa nih Lu beli koper apa sih? Beli gue. Gue beli longcoatnya, itu berat bootnya, sih. boot gitu-gitu. Berat sih. Topinya ada siletnya. Pokoknya gue ke tempat syutingnya Peaky Blinders sama Derby. Tapi kan Peaky Blinders tuh bukannya set ya? Iya, Nge-build set. nge-build set. Gue kesana main. Ke studio. Ke Dudley namanya, bayar $20. Oh, setnya Peaky Blinders itu jadi Iya. objek wisata. Iya, jadi objek wisata. I see. Jadi lu bisa datang, lu bisa lihat setnya. Datang. Peaky Blinders itu seriesnya masih ongoing apa udah wrap? Udah rap. Sekarang mereka lagi filmnya. Tapi setnya masih di-keep. Iya, jadi kayak gamplongnya Mas Hanung. Gitu kok, sumpah. Tiba-tiba gamplong. Iya. Banyak sih contoh lain yang Iya, harus iya, gamplong iya. juga. Kayak gitu lah. Oke, jadi bisa datang lihat-lihat setnya Peaky Blinders. Iya. Lu juga sempat lihat? Dia Gua nggak syuting, sih. dia full, dia nggak ada libur. Oh. Gue banyak bolongnya. Enak. Sekali udah libur tidur. Iya. Nah itu kopernya keberatan barang-barang I Peaky see. Blinders. Terus dia jual-jual merchandise. Iya, gue beli gelas, gue beli semuanya lah. Yang akhirnya dibuang juga ya. Iya. Kok dibuang karena nggak boleh di. Nggak boleh masuk. Di bandara udah mepet gue jamnya, jadi kayak lo harus. Gimana sih? Iya itu drama banget lah. Gimana? Kebetulan si Rangga tuh, lo extend ya? Iya gue extend. Extend. Dan dia sendirian, jadi nggak bisa sebar-sebar ke orang gitu kan. Oke. Mereka udah pulang, gue jalan-jalan dulu di London seminggu terus? gitu. Nah ke bandaranya gue mepet jam flightnya. Oke, Terus terus gila kelebihan, gue harus beli bagasi atau beli tiket ulang. beli tiket ulang. Jadi gini, beli bagasi, beli tiket ulang, which is itu terbang ke Indonya mundur, atau gue buang tuh barang. Ada 3 option. Kenapa lu nggak beli bagasi? Nah mau beli bagasi, pas beli bagasi di sana udah nggak bisa. Karena jamnya terlalu mepet. Harus kayak berapa jam sebelum gitu. Optionnya gue tinggalin tuh. Dengan, sedih banget gue. Gue nyesek banget dengernya. Iya gitu lah kebodohan gue. Gara-gara telat bangun, apa gimana? Jauh banget kan gue, bandara ya jauh banget. Bandaranya Heathrow? Iya. Oh dari Birmingham lu harus ke Heathrow Iya. ya? Berapa jauh tuh dari Birmingham ke Heathrow naik mobil? 3 jam? Kayak 2-3 jaman. Iya. Kayak Jakarta Bandung. Iya. Sorry to hear. Iya nggak apa-apa. Gak ada yang temen lu yang bisa dititipin di sono gitu. Kebetulan gue sama Mas Boy, manajernya Dimas. Dia juga pasrah karena barang dia juga banyak. Oke. Malah Jihan nitip gue juga. Terus kandas juga? Enggak, gue selamatin barang Jihan, gue korbanin barang gue gitu. Gila baik banget. Ada satu. Iya. Gitulah gitu iya. Satu doang kesannya berjasa banget ya. Iya. Kesana doang ya. Karena gue cengin dia gitu di sana pas dia pulang. Wah, koper lo kelebihan 20 kilo, gua 50 kilo. Nice. Bagus. Ada komedinya nggak sih nih? Apa drama dan romance aja? Drama dan romance ya? Drama dan romance. Iya. Ada romance, katanya ada ciumannya segala nih. Ada. Antara siapa? Antara Ini nggak apa-apa dibuka biar maunya kan PG-13. nggak boleh di- nggak boleh nggak tahu gak. harusnya nggak apa-apa sih, Nggak ini apa-apa ya. menarik sebenarnya. Oke, 17 berarti penonton 17 plus. Antara itu apa Bagas sama Aska. Bagas dan Nare. Aska. Aska.
Nare kan lu. Iya. Aska tuh siapa? Derby. Derby. Iya. Lu? Bagas. Oke, jadi Bagas sama Aska. Bener itu bener. Ya kan namanya juga di Inggris. Iya. Bagas, Aska, sama Nare. Gitu. Jadi yang ada adegan ciuman itu adalah Bagas dan Nare. Iya. Which is lo dan Derby. Lah iya kan? Gua dan Bagas. Jihan. Bagas lu. Gua. Oh Bagas lu. Nare. Itu Aska. Aska, Iya iya iya. Kalau iya. Mas Aska mah tipis-tipis aja gitu. Oke. Dia sama Aska toxic. Toxic. Oke, sama Bagas ada kissing scene. Iya. Itu persiapannya gimana sih kalau harus kayak gitu? Kalian sejak reading udah tahu kalau ini dari skrip tuh udah tahu ini ada adegan ciuman nih gitu, udah tahu. Udah. Terus Kita pertama itu ada konsultan intimisinya. intimisi konsultan. Jadi sama Jihan kita dilatih kayak daerah mana yang boleh disentuh dulu, izin. Ini menarik. Tunggu bentar. Ini intimisi konsultannya orang sini. Orang sini, Dari- tapi nggak usah dimention namanya. Enggak maksud Oh, iya. gua itu ketika masih prep di Jakarta. Iya, masih prep di Jadi Jakarta. si intimacy consultant ini Kita disiapin menjaga sama kenyamanan PH. adegan-adegan Betul, romance. iya. Jadi sampai sedetail Detail banget kok. Kayak Menarik. duduk Gua belum pernah berhadapan, soalnya. daerah mana yang gua boleh sentuh Jihan, siapa tahu dia punya trauma. Nah, dia bisa tahu Jihan di nyaman disentuh di mana, berarti sebelum itu dia ngobrol sama lo dulu. Jadi kayak kita kayak forum terbuka basically kita bertiga. Terus awal itu kita menanyakan konsen dulu. Lu boleh nggak diginiin, digituin. Terus habis itu kalau misalnya boleh, oke, we go to the next step. Next stepnya apa? Apa yang boleh disentuh? Terus oke, kalau boleh disentuh kita udah tahu nih bagian mana. Setelah itu barulah kita simulasi ke pergerakan ataupun gestur. Misalnya kira-kira adegannya akan bertatapan atau apa gitu. Ya udah kita spend mungkin sekitar 1 menit untuk kelihatan gimana kita rasanya develop nggak rasa kenyamanan ataupun malah jadi nggak nyaman misalnya kayak gitu. Jadi kita lebih ke exploration and consent sih sebenarnya. Prosesnya tuh yang kita dapetin tuh itu. Oke, berapa pertemuan tuh? Bayangan gue pengen ngebayangin berapa Enggak, dua, 3 kali lah ya. Jadi ada one-on-one dulu, baru kita diketemuin. I see. Gitu. Iya sih. Jadi semua gestur romance yang terjadi di kamera itu sudah dilatih terlebih Simulasi. dahulu, sudah disimulasi Iya, terlebih dahulu. iya, Soalnya iya. kan ada juga yang merasa ntar nggak organik, biar Iya, langsung iya, aja. Yang penting iya. lu udah tahu kita udah sama-sama tahu mau ngapain, udah ya begitu action baru kita sikat gitu. Tapi kalau ini nggak ya, Nggak dilatih sih. biar meyakinkan supaya dua-duanya nyaman gitu. Iya. Takut ada trauma apa-apa gitu kan. Bener sih. Oke sih. Ya sebenarnya ada baiknya juga sih untuk kelancaran Iya. syuting tuh maksudnya kita jadi nggak yang namanya juga kita mau kita as a person dan kita as a character kan pasti akan pergerakannya pun akan beda. Jadi kadang kalau kita yaudah organik aja ya mungkin sebagai Jihan dan Praga, bukan Nare dan Bagas kayak gitu. Iya, Jadi iya, akhirnya kita ya basically kasih sedikit koreo. Oke, kita dari sini dulu, entar pindah kemana. Ya efektif sih sebenarnya. Choreo romance ini dengan intimacy consultant aja atau director juga Sama ikut? director Sama juga. director. Om Pao. Oh, sama DP juga. Biasanya Karena Om Pao pergerakan- ngasih shotnya dulu. Oh, Ini ya oke. kamera working gua bla bla bla. Jadi kita pas di set tinggal merespon kameranya Om Pao doang. Oke, jadi udah tahu kira-kira block shotnya kayak gini ya gitu. I see. Menarik. Tapi ketika syuting intimacy consultantnya ada juga atau kalian udah membawa bekal dari hasil prep saja gitu? Membawa bekal aja sih. Oke, jadi dia udah nggak standby di lokasi ya. Mahal kok tiketnya. Inggris ya. Iya, soalnya iya, ya. iya. Waktu itu naik airline apa waktu itu pulangnya? Kita apa sih? Boleh disebut. Iseng aja gue. Siapa tuh naik Wings nggak ya? Boleh minum nggak? Salah. Enggak, karena gue terus terang gue belum pernah tuh kerja sama intimacy consultant. Maksudnya kadang suka denger oh profesi itu ada ya, dan gue seneng maksudnya di Indonesia udah mulai aware ke arah sana gitu. Which is a good thing, right? Gitu. Setuju kok, menurut gua harus ada sih. Gitu. Iya. Itu masih konsultan gitu. Iya, Biar nggak iya. Bablas nih maksudnya kadang kan akhirnya melanggar kenyamanan. Iya betul, cross the line yang harusnya kita nggak sentuh atau apa-apalah gitu. I see. Atau sebenarnya kalau misalnya mau going deeply itu sebenarnya bukan hanya itu sih, lebih ke jadi kalau misalnya ada something yang kita rasa nggak nyaman apa gimana, kita nggak, ya kan ada ya sekarang maksudnya lumayan banyak juga cases yang seperti itu misalnya ya mengambil kesempatan dalam kesempitan I atau see. apa misalnya Yeah, gitu, yeah, dan sebenarnya si lawan main ini udah nggak nyaman nih atau speak, gimana, iya. cuman Tapi nggak dia bisa nggak speak berani, up, iya. akhirnya udah dipendam, akhirnya ya mungkin jadi apa namanya
mental Iya, trauma apa iya. gimana gitu, jadi takut syuting lagi atau kalau Betul. misalnya dapat adegan begitu jadi yang udah nggak deh, kenapa emang nggak apa-apa, takutnya daripada kayak Iya, gitu iya. ya gunanya intimacy consultant ini ya Iya, useful sebenarnya. Ya semoga bisa lebih ini lagi ya, lebih awam lagi penggunaan ini gitu. Iya, Karena ya betul. dengar teman-teman pengalaman teman-teman aktor terutama yang udah jam terbangnya lumayan, pengalaman dengan adegan-adegan intimate itu memang ya tidak semuanya seindah kalian gitu. Iya, ada iya, juga yang iya. Ada yang sutradaranya enggak. merasa ya lu kan profesional udahlah ngapa sih gitu. Itu kan cuma acting. Ada yang kayak gitu kan. Lu cuma Iya. acting kenapa sih profesional aja padahal kan ya nggak tahu itu men-trigger sesuatu kah dari Nah, pengalaman iya. dulu. Misalnya kan Iya. kita nggak Benar. tahu gitu, orang kan beda-beda gitu. Betul. Ada juga yang disepelein kayak di skenario nggak ada, tiba-tiba di-create kan bisa. Terus kita karena nggak enak, ini kebutuhannya apa? Iya. Enggak, gue butuh ini, udah buat aja buat. Nah, jadi Iya. gimana nolaknya tapi kan dilakuin gitu. Iya, Akhirnya ada iya, trauma. Iya, iya. Ayo suarain dong, Kak. Dia ini lagi suara. Buat teman-teman Gua setuju. produser, sutradara Iya. ini yang kita diskusikan sekarang contoh yang sangat baik untuk menjadi standar ke depan gitu. Ada intimacy coach supaya menjaga menghindari aktor-aktor dari trauma, dari hal-hal yang pengalaman yang akhirnya tidak menyenangkan gitu kan. Iya. Nah, itu makanya kita makasih juga ke Dimas dan mamanya ya nyiapin itu buat kita gitu. Oke. Karena mungkin Dimas aktor kali ya. Jadi dia mau kita nyaman. Iya, betul. Tapi kan di sini kan Jihan nih jadi desainer ya. Terus harus ada workshop tertentu sempat ada gitu. workshop sebentar, mungkin sekitar 2 kali atau 3 kali meeting gitu ya, Ngapain? workshop. Workshop gambar pola. Itu eco printing, nyobain eco printing, matte dyeing, terus sampai Eco printing tuh apa? Ngeprint di rumahnya Eko Patra. Lucu banget lagi. lumayan ya. Gue suka ngomongin dia nih. Lumayan ya. Lucu. eco printing tuh lebih ke proses sih, proses aja. Eco printing. Gak apa-apa. Eco printing tuh ngapain? Sorry, gue bener-bener nggak tahu apa itu eco printing. Oke, mencetak dengan eco friendly. Enggak, itu printing dia. Rumah eco. Lebih begitu. Enggak gimana? Iya, gimana? How is it? Pakai tinta dari bahan-bahan sustainable atau gimana? Iya, kita bikin dye-nya sendiri itu dari bahan-bahan alami. Misalnya kita bisa nemu, misalnya kita lihat ada turmeric atau mungkin sebenarnya kayak anything basically Iya, apa yang ada warnanya kulit manggis kita pun kan ambil, ungunya iya, bisa dipakai. diambil ekstraknya, Ya diambil which is warnanya. sebenarnya orang-orang tenun ya tradisional udah melakukan Udah itu melakukan juga itu sebenarnya sebenarnya ya. cuman kan Cuman lama-lama belum dilabelin eco printing. yes gitu. Dan dulu mungkin prosesnya nggak semudah sekarang karena inovasi teknologi sekarang gampang ya, tinggal misalnya kita taruh ke food processor gitu tiba-tiba udah jadi apa gitu. Kalau dulu kan mungkin harus kalau bahasa Tapi Jawa gue pernah digodok ke dulu gitu iya, kan. gue pernah ke Sumba karena adik gue tinggal di Sumba kan, terus datang ke ya dari desa pengrajin banyak kain eco-printing itu si apa yang warna birunya tenun Sumba itu kan dari tanaman yang indigo itu sampai kan ditaruh di tong itu sampai si ibu-ibunya yang bikin itu tangannya udah segini udah biru udah nggak bisa Iya. segini tuh udah biru aja tangannya udah nggak bisa hilang udah permanen saking Iya. nyelup terus kerjaannya gitu. Bener sih, itu bener kayak gitu. Terus ada juga kayak misalnya kita workshop sketching, Iya, gitu, bikin biar pola. meyakinkan lah ya, Meyakinkan. walaupun mungkin montas ya. Montas, iya, benar. Harus believable, Montas tapi kan harus believable dong. Benar Yoi. itu. Ya Iya. gitu-gitu aja sih. Itu di sini semua di Jakarta di semua sini ya? semua. benar. Oke, jadi teman-teman film OOTD ya yang biasanya disebutnya outfit of the day, tapi ini adalah outfit of the designer ya, which is in this case desainernya adalah Nare. Oke. Ini akan tayang di bioskop mulai tanggal 25 Januari. 3 hari lagi teman-teman ya. Sekarang tanggal 22, tanggal 25 bakal tayang. Yep. Hop. Coba teman-teman boleh sekarang diambil satu dari sini. Oke. Enggak game sih. Ini lebih ke ngorek-ngorek. Ini jawab berdua. Enggak. Oh, Ntar lu beda lagi. Sebutkan 3 serial TV yang paling kamu suka. Kenapa? Ya, ringan banget pertanyaannya. Enggak, ini berat buat gue. Karena gue tuh gak pernah nonton. Sumpah, gue gak pernah nonton. Oh, lu tuh gak suka nonton? Gue tuh gak gampang di distract sebenarnya. Jadi kalau misalnya, gue tuh gampang ke distract. Jadi kayak misalnya lagi mau nonton tiba-tiba dipanggil apa, udah daripada gue keganggu gue gak mau nonton. Lebih kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau suruh pilih 3 series apa? Coba ya, kalau misalnya yang awam itu yang general yang kayaknya orang pada bilang bagus banget. Lawas-lawas aja juga nggak apa-apa kok, Dawson's Creek gitu atau Beverly Hills 90210 gitu. Tuh kan itu aja. Lu nggak setua itu ya? Nggak, sorry kita familiar beda. di telinga gue, cuma gue gak pernah. Boleh gak ini pertanyaan buat lo aja? Buat gue aja nih. Melrose Place. Gue suka banget nih Oke, pertanyaan ini. boleh. Ntar lo bilang baru. Yang pertama Peaky Blinders. Curang banget udah langsung. Terus This Is Us gue suka banget kan. This Is Us. Iya.
Ya nonton nggak? Itu gue suka banget. Terus sama 24. Oh 24. Iya, gue suka banget. Ini apa? Kalau 24 dulu karena kok gue tiba-tiba lupa nama pemerannya sih? Kiefer Sutherland. Iya. Bener ya? Betul. Kiefer Sutherland. Yang sehari kita nonton iya, 1 kita jam. real time nonton iya, ya kan. Real time. Gila 24 oh berarti Rangga tua juga ya. iya. Dulu nontonnya kan di Laserdisc. Kok Laserdisc VCD kali? VCD. Iya. Terus gue ada grupnya. Laserdisc tua banget. Gue ada grup sekte Indonesianya. Oh ada komunitasnya. Ada komunitasnya gitu. Gue se-freak itu kok habis nonton apa buat sekte gitu. 24 tapi keren sih bro. Iya. 24 keren sih. Keren kalau suka nonton 24 mungkin suka nonton Alias, betul, iya kan, iya. Homeland, iya. Oh iya satu genre kita. Aduh, keren banget sih, gue tuh ngeliat tuh kayak gue ngerasa, aduh bilang. Enggak. Karena sebenarnya gue gabut aja nonton mulu. Lu nontonnya apa? Nonton Pingfong. Boro-boro, gue tuh gak pernah nonton. Dia nggak tahu Pingfong apa. Sibuk, tapi dia sibuk kok Dia soalnya. nggak tahu Pingfong apa. Dia sibuk. Lu tau nggak Pingfong? Enggak lagi. Nggak tahu ya. Lu tau Gua Baby juga Shark nggak? Oh gue tahu. Itu gua tahu. kreatornya tuh namanya channel YouTube-nya Pingfong. Oke. Ya kalau anak bayi nonton nggak bisa ngomong, delay. Gara-gara itu kan nggak ngomong. Iya. Kasih gue referensi ya tolong ya. Okay. Harus gue tonton sih, gue harus mulai nonton sih ya. Nggak harus juga kok. Oke. Apa goals terdekat lo dan bagaimana progresnya sejauh ini? Sedap ini Jihan banget. Beda banget ya, yang tadi kayak ringan banget, yang ini kok serius banget gitu. Deep talk ya. Goals terdekat lo dan bagaimana progresnya sejauh ini? Sangat instan, jujur gue bener-bener percaya dengan hal yang kita sebut manifestation and law of attraction. Itu gue percaya banget. Kayak gimana tuh teorinya? Misalnya kita punya tahun lalu gitu ya, there were so many things that happen gitu dalam 1 tahun yang gue ngerasa nggak produktif sama sekali, dan gue ngerasa kayak apa yang harus gue lakukan untuk bisa lebih maju dan nggak stuck di satu tempat, kayak nggak jalan in the same spot basically itu. Dan gue ngerasa kayak gue harus selalu berinovasi untuk diri gue sendiri gitu. Itu udah gue sebut-sebut dari mungkin November lah ya. November itu gue udah kayak gue nggak bisa nih kayak gitu terus. Kejadian. Bener-bener yang gue pokoknya 2024 that's the time gue harus bener-bener berubah dari titik ini sekarang. Januari tanggal 2 tiba-tiba yang gue sebelumnya setiap ada kerjaan tuh kayak ntar aja deh, lagi nggak pengen, ntar aja deh, karena gue juga punya community service kan. Jadi gue tahun lalu lebih investing my time to my community service gitu. Sampai akhirnya gue kayak agak sedikit menolak pekerjaan, sampai akhirnya gue bilang nggak, gue harus mulai produktif untuk diri gue sendiri, nggak hanya giving terus gitu. Januari tanggal 2, besok kesini, kita ada ini itu, terus gue kayak oke, ini hari pertama nih, tiba-tiba besoknya ada lagi follow up yang sama. Aku langsung bilang sama mama kan, kayak mah, tahu nggak? 2-3 bulan lalu tuh aku sempat nyebut kayak gini, dan tiba-tiba just on the 2nd of January ini bener-bener kayak kebuka pintunya, dan semua yang aku pengen capai di tahun ini tuh somehow ya ini pathway-nya. Aku tuh ngerasa kayak gitu kan. And ya udah, aku bener-bener yang di tahun ini tuh pengen at first hanya gue pengen bahagia lahir batin, bener-bener itu yang bukan sebatas permukaan dan kayak barrier aja. Aku nggak mau yang kayak gitu. Aku bener-bener kayak pengen bahagia lahir batin, dimana after that gue bisa radiate apapun yang gue mau dengan ikhlas, dengan lega, yang akhirnya bisa attract hal-hal yang lebih baik dan positif gitu kan. And somehow it's happening gitu. Dengan gue pengen beli ini, gue pengen punya ini, sebelum apapun yang terjadi gue pengen have everything that I in my hand on my own, pengen settle sendiri kayak gitu tuh. Somehow jalannya kebuka aja, bahkan kayak nggak butuh waktu lama. Padahal baru minta November itu you are what you think. You are what you think. Kalau gitu minta duit 1 triliun aja nggak sih? Mendingan nggak sih kayak kalau gue sudah kayak gitu sih. Tiba-tiba Januari ada nomor rekening dong Ji gitu kan, siapa tahu. Beda. Kalau nggak pinjam 100. Pinjam 100. Maksud 100 sih upgrade kali. 200. Jadi mau bikin apa abis ini emang ya? Belum boleh dikasih tahu. Boleh aja sih sebenarnya, cuman kayak gue nggak mau terdengar terlalu Sombong. muluk sebenarnya. Ada foundation kan lu buat. Iya, jadi emang gue punya foundation yang hanya sebatas community service, gue bikin acara, event gitu-gitu aja. Tapi di tahun ini tuh gue punya goals pengen bikin shelter, atau kayak awalnya pengen bikin foster home dan panti asuhan. Itu, amin. Tapi setelah melihat beberapa case yang terjadi belakangan ini, kok gue pengen bikin shelter atau panti untuk ODGJ. Itu sih gue ngerasa marah banget kemarin waktu Januari tanggal 1 itu sempat ada case di mana orang-orang itu atau anak-anak kecil gitu ngelemparin petasan ke orang-orang gila di jalanan gitu.
atau orang-orang gangguan jiwa lah ya. Sampai akhirnya kemarin ada lagi dipukulin, diajak berantem, jadi kayak nggak ngapa-ngapain itu yang Tahu gue udah ditangkap sih orang itu, udah ditangkap ya. Dan akhirnya gue kayak ngerasa gila ya, ternyata selain hal-hal yang general kita ngerasa butuh bantuan and all those stuff, ada juga yang sebenarnya masih belum kesentuh sama sekali di wilayah itu gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya harus diperbanyak juga sih ya shelter untuk ODGJ itu. Itu yang layak ya, karena pernah juga gue datang ke beberapa tempat yang iya sih ODGJ cuman nggak kayak gini juga sih, kadang gue suka nggak tega gitu kalau ternyata mereka they're still human juga, walaupun mungkin mereka nggak bisa sense intens kita gitu sih. Iya. Gimana Rangga, udah merasa hidup lo sangat tidak berguna setelah mendengar ini? Nanti ini potongan TikTok digihan sama ada. Kayak dari series ke deep talk banget. Visi-misinya bagus banget nih. Keren. Rangga cuma ngomongin Peaky Blinders, merchandise yang ketahan di bandara. Iya. Cetek banget. Iya. Gihan bikin shelter buat ODGJ. Bagus. Tapi whatever it is, Gian, all the best, good luck. Semoga terwujud segera cita-cita baiknya. Semoga lancar. Rangga sukses in everything you do. Good luck buat OOTD ya. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan In Frame, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.